Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk pembelajaran yang selanjutnya? Oke, kita masuk ke pembelajaran Bahasa Indonesia tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang teks fiksi. Nah, setiap daerah memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks fiksi. Teks fiksi juga pernah kita pelajari ya teman-teman. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan dan tidak berdasarkan kenyataan. Jadi, teks fiksi ini berbeda dengan teks non-fiksi. Kalau teks fiksi adalah cerita hayalan atau bersifat imajinatif. Selain cerita rakyat, cerpen dan novel juga merupakan contoh teks fiksi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerpen berisi cerita yang memfokuskan satu tokoh pada suatu keadaan atau kejadian. Cerpen biasanya tersusun minimal 20.000 kata. Selanjutnya, novel. Novel adalah karangan atau cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi, beda antara cerpen dan novel. Kalau cerpen itu hanya memfokuskan pada satu kejadian. Sedangkan novel berisi rangkaian atau beberapa peristiwa kehidupan yang dialami oleh tokoh yang ada di novel tersebut. Jadi sangat berbeda ya teman-teman antara cerpen dan juga novel. Kalau cerpen biasanya isi ceritanya lebih pendek dan dapat dimuat hanya dengan satu halaman. Tapi kalau novel itu biasanya dituangkan dalam satu buku karena dia ceritanya lumayan panjang dan menceritakan beberapa kejadian yang dialami gitu. Jadi sangat berbeda. Sampai sini teman-teman paham ya perbedaannya. Nah, selain cerita rakyat, cerpen, dan novel, ada beberapa jenis teks fiksi lainnya. Di antaranya ada legenda, cerita jenaka, fabel, mite, dan juga saga. Nah, kita akan bahas satu persatu definisi dari teks fiksi tersebut. Yang pertama yaitu legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan asal-usul suatu benda, kejadian alam, atau riwayat terjadinya suatu tempat. Di sini contohnya ada buku Batu, Legenda Batu Menangis, dan juga Legenda Malin Kundang. Ada banyak lagi ya teman-teman, contohnya ada asal-usul Danau Toba dan lain sebagainya. Kemudian cerita jenaka, yaitu cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Contohnya ada kisah Papandir. Nah, dalam buku Papandir ini ceritanya lucu-lucu teman-teman. Nah, ini makanya disebut dengan cerita jenaka. Nanti kita cari sama-sama ya cerita jenaka lainnya. Kemudian ada fabel, yaitu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya di sini ada kancil dan buaya atau kelinci dan kura-kura. Nah, cerita fabel ini sudah banyak ditemukan di mana-mana ya teman-teman. Tentu teman-teman sudah tahu. Kemudian ada mite atau mitos, yaitu cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib dan alam gaib serta memiliki kekuatan gaib seperti dewa-dewi, peri dan lain-lain. Nah, mite ini dianggap benar-benar terjadi oleh si pembuat cerita. Contohnya di sini ada Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan. Lanjut lagi ke saga atau sage, merupakan cerita atau kisah lama yang menceritakan tentang kepahlawanan dan keberanian tokoh dalam cerita. Contohnya ada Lutung Kasarung dan Si Pitung. Nah, tentu teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan tokoh-tokoh cerita tersebut. Di setiap cerita fiksi terdapat tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa dalam suatu cerita. Tokoh dalam cerita dapat berwujud hewan, tumbuhan, atau benda lainnya.
Jadi tokoh di dalam sebuah cerita ini bukan hanya berbentuk manusia teman-teman, tapi juga ada yang berwujud hewan, tumbuhan, dan benda yang lain. Sebuah cerita dapat kita nikmati dan pahami ketika kita mengenal tokoh cerita serta memahami watak atau karakter dari tiap-tiap tokoh. Jadi kalau kita ingin memahami sebuah cerita, maka kita harus mengenali tokoh tersebut dan juga mengetahui sifat-sifat dari tokoh-tokoh di ceritanya. Nah, berdasarkan peran dan fungsinya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Di sini yang akan kita bahas adalah tokoh utama. Apa itu tokoh utama dan bagaimana perannya? Nah, tokoh utama disebut juga dengan tokoh sentral. Tokoh utama ini memiliki peran yang sangat penting dalam jalannya cerita pada teks fiksi. Tokoh utama biasanya muncul di awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Jadi biasanya tokoh utama itu selalu muncul di setiap jalannya cerita dan sering muncul. Nah, selain itu tokoh utama tidak selalu berwatak positif atau baik. Jadi bisa berwatak negatif atau kurang baik. Nah, berdasarkan wataknya, tokoh dibedakan menjadi dua. Ada tokoh protagonis dan ada juga tokoh antagonis. Nah, nama-nama ini sudah teman-teman pelajari ya sebelumnya. Jadi Bunda harap teman-teman masih ingat. Ya, apa itu tokoh protagonis, apa itu tokoh antagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik, sedangkan tokoh antagonis memiliki sifat yang tidak baik. Nah, jadi jangan sampai tertukar ya namanya protagonis dan antagonis. Kalau protagonis itu yang bersifat baik, kalau antagonis yang memiliki sifat yang tidak baik. Kehadiran tokoh dalam sebuah teks fiksi sangat penting karena dapat membuat cerita berjalan dengan baik dan semakin menarik. Nah, selain tokoh, ternyata ada beberapa hal lain yang diperlukan agar cerita fiksi dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut diantaranya ada tema, alur, latar, dan juga amanat. Ini juga pernah kita pelajari ya teman-teman. Kita akan bahas lagi satu persatu supaya teman-teman lebih paham. Yang pertama ada tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Sementara alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Alurnya bisa maju atau mundur. Kemudian latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan suatu cerita. Bisa latar tempat, bisa latar waktu, atau latar suasana. Misal suasananya sedang sedih, sedang bersuka cita, atau sedang gembira. Kemudian amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi di setiap cerita itu mengandung pesan yang dapat kita ambil atau hikmah. Nah, untuk dapat memahaminya dengan lebih baik, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Disimak ya. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. "Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha," kata si belalang. "Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang," jawab si semut. "Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut." Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba,
Belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta. Kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta.